sih, Mah? Kan biasanya kalau bulan Madu itu kan masa-masa menikmati ya. Selama kurang lebih 7 hingga 8 tahun kami nggak bisa melakukan itu. Payudara saya itu, karena dokter bilang itu agresif pergerakannya. Jadi dia pecah. Ada ketakutan terbesar kepada saya yaitu takut mati. Kan biasanya kalau bulan Madu itu kan masa-masa menikmati ya. Masa-masa menikmati, sudah sekian lama berumur, menikah, pengen ada sesuatu hal yang mau kita jalanin dong. Nggak mau. Kenapa sih, Mah? Udahlah. Aku nggak bisa. Kita berdua tidak bisa melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Aku ini suamimu loh. Saat itu saya ya sempat down gitu dan kaget juga kok ada kayak gini. Terus saya sempat ya sebenarnya ada apa dengan saya gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain. Masa kayak gitu nggak bisa sih kamu? Selama kurang lebih dari pernikahan itu sekitar 7 hingga 8 tahun kami nggak bisa melakukan itu. Oke. Jadi gimana, Dok? Jadi begini Bapak Ibu, setelah kita periksa dari hasil lab, sebenarnya tidak ada masalah. Masa sih dok, tapi kok saya ngerasa ada yang aneh ya? Sayang, kita dengerin dulu anjuran dari dokter. Iya. Ya? Ini semua bagus hasilnya, hanya saja mungkin Bapak Ibu kurang refreshing. Tenangkan aja hati pikiran, perbanyak dulu refreshing. Jalan-jalan kemana, bawa ibu. Jalan-jalan. Kalau awal-awal kayak mungkin baru menikah nih, masih mikirnya mungkin normal, lama-lama ini kayaknya udah mulai ada something yang nggak beres gitu kan. Terus kok ke dokter ini dibilang kurang rileks, dokter ini bilang trauma, akhirnya jadi kayak kita jadi pusing gitu kan, kayak gimana gitu, terus merasa kayak ya kayak ada something yang nggak berfungsi gitu, yang harusnya jadi kita nggak bisa berperan maksimal sebagai seorang istri. Istilahnya ada something yang kayak ya peran kita tuh istilahnya kayak ada yang ya disfungsi, istilahnya kayak gitu ya. Sama-sama lah nyari lah, istri itu sampai dari dokter, sampai dikasih obat perangsang, sampai kita melakukan liburan ke mana, di daerah puncak gitu kan. Sayang, baju aku udah rapi belum sih? Baju kamu? Udah cantik Nih, belum? sedikit dulu rapihin. Nih, rambut kamu juga harus rapi. Nah, gini kan cantik. Hopeless juga, kayaknya nggak bisa sembuh. Sempat mikir kayak ya udahlah emang kayak gini gitu kan. Malah dia tidur. Waduh, saya bilang, wah saya bingung nih. Nah, kesel ya. Kan harapan menikah kan salah satunya kan ingin melakukan itu gitu kan. Selama 7-8 tahun saya nggak bisa melakukan itu kan. Kesel lah ya sebagai seorang cowok ya, sebagai seorang cowok. Tapi ya satu sisi pun saya nggak membuat istri saya stres gitu kan. Karena nanti jadi masalahnya adalah yang saya takutnya adalah masalah nanti terjadi suatu keributan yang ya yang akan akhirnya dampaknya itu akan konyol. Workaholic, bekerja. Jadi saya bekerjanya gila-gilaan gitu. Jadi saya berangkat pagi, pulangnya udah malam. Jadi paling di rumah itu hanya sebagai tempat tidur. Jadi benar-benar bekerja. Saya hanya bekerja dan terus bekerja dan terus bekerja. Ya daripada saya pelampiasan lain, ya udahlah. Saya bekerja aja lah, udahlah. Enak lo ya kerja sekarang cuti terus ya. Bukan Madu mantep dong. Honeymoon sih honeymoon, liburan sih liburan bang. Lu tau kan bang, tujuan gua honeymoon, tujuan gua liburan. Gua program sama istri gua kan. Tapi lu tahu,
Gagal semuanya bang. Gagal. Iya ketika gue program sama istri. Saya pernah cerita, wah lu belum pernah kayak gitu. Wah untung itu lu Chris katanya. Loh kenapa? Kalau gua jadi lu, gua ceraiin istri lu. Masih banyak wanita di tempat lain. Kadang-kadang lu nggak coba apa namanya, cari alternatif. Ah enggak lah, saya enggak pengen seperti itu. Akhirnya saya udah hopeless, terus cari informasi. Tadinya kita baik-baik aja, wah bareng-bareng gitu kan. Akhirnya terus saya cari informasi di luar Indonesia. Saya menemukan dokter itu, jadi vaginismus merupakan kekakuan pada dinding vagina sehingga menyebabkan terjadinya kekakuan pada saat penetrasi, baik itu penetrasi karena hubungan seksual maupun penetrasi karena tindakan medis. Pak, aku udah dapetin dokter yang bagus untuk ngecek penyakit aku. Dokter apa lagi sih, Ma? Kita udah berapa kali konsultasi ke dokter. Hasilnya nggak ada. Coba kamu hitung. Ya tapi ini dicoba dulu, siapa tahu berhasil. Kamu yakin? Yakin. Komunikasi dengan istri ya pasti sering ribut ya. Karena kan ya jujur aja sih, salah satu hubungan seksual itu kan salah satu yang membentuk suatu chemistry ya, benar ya. Ya pasti sering ribut lah, pasti sering ribut itu. Tapi ya saya juga nggak mau menekan dia. Aku ikut kamu aja. Yang penting aku nemenin kamu aja. Ya. Makasih ya. 6 tahun, 7 tahun, akhirnya kita sibuknya malah pada kesibukan masing-masing gitu. Jadi kayak ya suami kemana, kita kemana gitu. Tapi saya tetap kayak nyari informasi apa-apa gitu. Ya sempat ngalamin kayak gitu. Hidup segan mati pun enggan. Tahun 2016, kebetulan saya udah yang paling merasa hopeless ya 2016. Karena kebetulan saya musisi ya, saya mengekspresikan jadi lagu. Saya malah kayak larut dalam lagu saya. Jadi saya pas itu tuh merasa bahwa saya yakin bahwa di dalam kelemahan saya itu pasti Tuhan punya rencana gitu. Tapi nggak tahu apa, tapi saya yakin banget Tuhan punya rencana. Akhirnya itu saya tuangkan dalam lagu. Terus akhirnya 2017 awal keluar jadi album. Akhir 2017 saya ketemu dengan dokter yang tepat dan akhirnya sembuh. Di situ saya merasa kayak oh ini rencana Tuhan gitu. Saya percaya di dalam kelemahan saya ini Tuhan pasti punya rencana. Dan campur tangan Tuhan itu yang saya perlu. Terus saya berharap melalui kejadian saya ini ada suatu karya Tuhan gitu. 2017 setelah saya ketemu dengan dokter yang tepat ini, akhirnya saya sembuh. Dan sembuhnya itu juga amazing. Sembuhnya itu 1 hari setelah saya melakukan pengobatan. Nah seharusnya tuh sekitar 2 minggu sampai 8 bulan. Sekitar segitu. Tapi itu saya 1 hari langsung sembuh. Itu benar-benar saya bersyukur banget dan kata dokternya ini baru pertama sampai kaget gitu. Selesai pengobatan dan itu berhasil ya, kita benar-benar ya luar biasa ya. Selama ini yang kita inginkan untuk bagaimana melakukan hubungan suami istri secara normal itu boleh terjadi pada saat itu. Dan kita juga mengucap syukur, terima kasih banget dengan dokter tersebut gitu. Ma? Ya ampun. Ma, ayo kita ke dokter aja. Ma. Wah kayaknya nih curiga gitu, kok jadi mual-mual seperti itu. Terus akhirnya kita kembali ke dokter yang tadi menyarankan untuk bayi tabung. Dok, jadi gimana hasil pemeriksaan istri saya? Jadi istri bapak, ibu positif hamil. Pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata sudah ada janin, puji Tuhan sudah ada janin. Jadi akhirnya nggak jadi program hamil. Dari semua ini saya tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu nggak cuma suami sama istri, tapi ada Tuhan di situ. Di saat kita kurang, Tuhan sendiri akan menyempurnakan. Dan justru di dalam kekurangan kita ini, kuasa Tuhan boleh semakin sempurna.
kenapa kami bisa bertahan hingga saat ini, karena bagi kami adalah pernikahan itu adalah sebagai suatu komitmen. Dalam suatu janji pernikahan kan baik suka duka, baik sakit ataupun sehat, itu kan selalu bersama-sama, iya kan. Nah, saya benar-benar ingin berkomitmen untuk memenuhi itu sebenarnya. Makanya kenapa perjalanan ini walaupun banyak keluh kesah, walaupun banyak sakit hati, tapi kita berdua masih tetap menjaga hubungan ini bagaimana tetap harus utuh. Ya sahabat, siapa sih yang mau sakit? Tentu saja tidak ada yang mau, khususnya para wanita. Ada beberapa penyakit yang bisa membuat setiap wanita ini tidak hanya merasakan penyakitnya itu sebagai sesuatu yang berat, membuat dia sebagai wanita yang makin sensitif. Karena yang namanya wanita, pasti ada begitu banyak penderitaan yang dia alami, tidak hanya fisik, tetapi juga mentalnya. Sebut saja kanker payudara atau penyakit yang memang langka, apalagi itu bicara tentang bagian organ intim lainnya dalam kewanitaan. Tidak hanya rasa secara fisik, sakitnya, tapi apa? Sedihnya, juga ada marahnya, dan rasa takut yang besar, bahkan dalam. Dan sebagian besar wanita ini tentu menghadapi krisis kejiwaan yang ada, dan mereka juga sebenarnya berusaha juga untuk terus tabah, ya, supaya bisa dapat kesembuhan. Lalu bagaimana secara nyata perjuangan mereka, para wanita yang luar biasa ini? Inilah kisahnya. Payudara saya itu karena dokter bilang itu agresif pergerakannya, jadi dia pecah. Satu waktu saya pergi ke kamar mandi dan saya mencoba untuk melihat wajah saya di kamar mandi. Saya nggak kenal diri saya. Ada ketakutan terbesar kepada saya, yaitu takut mati. Bulan April tahun 2017 ya, saya merasa sakit, tapi karena saya punya tugas, jadi saya menunda untuk berobat. Namun dalam penundaan itu, penyakit itu dia kerjanya agresif ya menurut dokter. Satu hal yang membuat saya kaget ya, dokter yang mengobati atau memeriksa saya itu mengatakan untuk jenis ini tidak bisa, secara teknis tidak bisa diangkat. Saya terkena CA mamai ya, atau kanker payudara. Saya tanya dokter, stadium berapa dok? Stadium 3. Dan disitulah saya kaget. Saya langsung balik ke kamar mandi, dan disitu saya sepertinya runtuh ya hidup saya itu. Karena satu, ganas. Kata-kata itu cukup membuat saya hilang jiwa, hancur. Masuk kamar mandi saya cuma bisa nangis saja. Nangis dan apa ya, paling malang ya. Rasanya malang, semua terpuruk itu memasuki hidup saya, dan ya saya pikirannya sudah mau mati. Dan akhirnya beliau langsung membuat keputusan-keputusan untuk di kemo. Dan saya jalani kemoterapi itu sekali, 2 kali, 3 kali, sampai di kemo keempat saya mengalami gangguan pernapasan ya. Karena efek dari kemo itu, sehingga saya hampir mati. Di ruang kemo kehilangan napas. Saya nangis ya di situ karena wah, ini bahaya nih. Saya cuma rasa badan saya dari belakang ini ke atas tuh dia seperti mau lepas. Dan saya cuma tutup mata, diam, tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Saya lagi sedang menangis. Ada satu ayat yang baru dikhotbahin minggu lalu. Ulangan 31 ayat 8. Di situ dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Itu suara firman itu
kuat sekali di dalam diri saya dan saya langsung bangkit. Pelan-pelan saya bangkit dan saya merasa oke Tuhan. Dokter kerja dari luar, tapi Tuhan kerja dari dalam. Sehingga kemo itu juga berjalan dengan lancar, saya percaya itu perkara Tuhan ya. Dinyatakan hasil PA setelah operasi, semuanya itu dinyatakan tidak ditemukan di tulisan PA-nya, tidak ditemukan sel tumor ganas. Jadi sudah clear sampai dengan proses kontrol selama setahun itu kan selalu diperiksa ya. Dan hasilnya clean. Lima tahun kemudian saya merasa sakit perut saya. Lalu saya langsung periksa USG karena sudah ngerti ya jalur-jalurnya di USG dan ternyata ada cairan di rongga perut saya. Lalu dirujuk kembali aja ke rumah sakit awal saya karena di situ ada rekam medisnya ya, dan di sana langsung divonis kista ovarium, bisa ganas bisa jinak. Kaget lagi lebih kagetnya lagi ketika diperiksa di CT scan dan semuanya ternyata bukan hanya ovarium yang kena, tapi usus juga harus dipotong dan pakai kantong. Dan tubuh saya langsung berubah. Dalam hitungan hari ya, tubuh saya langsung berubah. Kurus, muka saya celong, perut saya besar. Saya bilang ini apa ya? Gitu. Satu waktu saya pergi ke kamar mandi. Dan saya mencoba untuk melihat wajah saya di kamar mandi. Saya nggak kenal diri saya. Dan muncul di situ sempat putus asa. Putus asanya apa yang dialami? Penyakit ini datang lagi. Dan kamu nggak lama lagi. H-1 harus digambar. Mau operasi. Ibu dipasang ya. Nanti ibu tidak lagi buang air normal tapi harus di kantong kolostom karena ususnya kena cancer. Hari itu malam itu sebelum operasi saya cuma berdoa, Tuhan dokter kerja dari luar dengan alat, prediksi alat semua, pengetahuan mereka semua, tapi saya minta Tuhan kerja dari dalam. Operasi selesai di ruang ICU. Kesadaran pertama, saya langsung raba perut saya. Kantongnya ada nggak ada. Puji Tuhan, dia cuma ada di ovarium dan kantong usus itu tidak ada. Saya tanya lagi kenapa tidak ada? Ya tidak ada, kata dokter. Kalau ada, ya kita pasang, tapi nggak ada. Itu bagi saya itu perkara Tuhan. Di situ saya juga belajar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin kelihatannya lama. Berarti kemarin-kemarin tuh saya ada di lembah kekelaman. Gitu. Tapi Tuhan seperti firman-Nya kan bilang ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Satu prinsip saya nggak pernah ada musibah, tapi yang ada kejutan. Bagi saya nggak ada musibah, yang ada kejutan karena Tuhan nggak pernah memberikan penyakit, tapi Tuhan kasih kesembuhan. Seandainya satu saat Tuhan panggil saya pengen dikenal sebagai perempuan yang membebaskan. Karena dari awal saya mau jadi hamba Tuhan, bahwa hidup kita itu harus membebaskan hidup orang dari segala macam keterikatan. Keterikatan sakit penyakit, keterikatan dosa, keterikatan kuasa kegelapan. Karena setiap orang berhak untuk merayakan hidup.
karena hidup anugerah dari Tuhan. Untuk melayani mereka, saudara-saudari kita yang seiman, supaya mereka makin kuat. Ya sama seperti kisah Ayub lah. Kan beberapa teman Ayub, baik mereka yang kelihatan selama ini misalnya jauh ataupun dekat, pada akhirnya mereka menunjukkan rasa simpati dan empati. Bagaimana mereka juga turut bersedih, sepertinya aku ada di posisi kamu saat ini. Jadi sebagai penderita sakit, kita akan menjadi semakin dikuatkan dan kita jadi yakin gitu loh bahwa Allah itu ada loh di balik layar cerita sakit saya. Berarti kan Allah itu nggak jauh dari saya, betul nggak? Jadi kita akan bisa mengerti, oke, kalau saya sakit, saya percaya Allah nggak jauh dari saya. Berarti ini semua dalam kendali Allah. Ya memang ada dokter, ada obat-obatan, ada peralatan medis yang dipakai. Tetapi itu juga cara bagaimana Tuhan campur tangan. Karena Tuhan sama, kuasanya absolut, caranya bisa berbeda-beda. Dan Tuhan bisa bekerja memakai semua itu. Atau melampaui semua itu. Artinya kita boleh percaya, tinggal tunggu waktunya. Mujizat Tuhan akan diadakan. Sahabat, saya mau ingatkan jangan ketinggalan seperti sahabat-sahabat yang lain yang sudah mengirimkan pesan permintaan doa di berandajawaban.com. Tapi sahabat juga bisa menghubungi Sahabat 24, nomornya ada di situ. Karena ketika Anda hubungi, Anda akan langsung didoakan. Sama seperti saat ini, saya akan mendoakan beberapa dari yang sudah masuk. Yang pertama adalah Rense Ler. Shalom, shalom juga. Mohon doa Pak, saya dalam kesakitan dan saya dikuasai roh jahat. Jamah dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sebagaimana apa yang engkau sudah tulis saat ini. Jadilah seperti imanmu untuk saudara Rense dan juga sahabat-sahabat lainnya. Betul sekali Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit dalam tubuhmu. Itu semua adalah cara-cara iblis untuk membuatmu lemah dalam imanmu. Tetapi saya mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan apa yang engkau lakukan. Engkau ikuti semua arahan dan engkau jalani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang disarankan oleh tim dokter. Dan firman Tuhan yang kau baca, maka saya perkatakan roh jahat itu dilepaskan dari tubuhmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari segala sakit, penyakit yang membuatmu kesakitan saat ini. Aku tengking, katakan aku tengking, aku usir rasa sakit ini. Karena rasa sakit ini tidak sebanding dengan kesakitan Yesus Kristus di kayu salib. Dan aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkanku. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi perkatakan saja untuk sahabat-sahabat semua juga bahwa di dalam Filipi 2 ayat 10 mengatakan bahwa di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut. Artinya tunduk segala kuasa di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi ketika kita perkatakan dengan iman, percayalah engkau akan mengalaminya. Dan dari Abner
Siola. Tuhan Yesus Kristus tolong sembuhkan saya dari penyakit batu empedu. Sahabat mungkin ada juga mengalami sakit yang sama atau mengalami sakit kronis yang lainnya. Letakkan di bagian yang sakit tangan sahabat semuanya. Pejamkan mata dan bayangkan salib Kristus. Saya katakan bayangkan bagaimana Kristus tersalib. Namun saat ini saya mau berkatakan, ketika Tuhan memberikan dan mengizinkan sesuatu terjadi, kita juga percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan kuasa-Nya. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Katakan sama-sama dengan saya, oleh bilur-bilur Kristus aku pasti disembuhkan dan aku telah disembuhkan. Tuhan angkat batu empedu ini, Tuhan angkat batu ginjal ini, Tuhan akan betulkan susunan saraf yang terjepit ini, Tuhan akan kuatkan bagian lutut ini, Tuhan akan seimbangkan sehingga tidak ada lagi rasa migran atau rasa ketidakseimbangan. Semuanya ini Tuhan akan pulihkan, sebab salib Kristus satu-satunya pengharapanku. Dan aku percaya bagi Anda yang belum pernah mengenal pribadi Kristus, maukah Anda menerimanya saat ini? Dan ketika engkau menerimanya, engkau mengalami kasih dan kuasa-Nya yang menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makanya sahabat, mari langsung saja. Sahabat pasti akan butuh dukungan doa, juga butuh hal-hal yang bisa membuat sahabat itu bisa semakin bertumbuh. Hal yang pertama harus Anda lakukan adalah hubungi tim kami Sahabat 24. Karena ketika Anda hubungi, tim kami siap melayani sahabat semuanya. Dan untuk Yuanita dan Geraldina, seperti yang sahabat lihat bahwa mereka bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sembuh. Katakan, aku sembuh. Iya, nah sembuh itu kan kadang-kadang gak cuma langsung bisa ke fisiknya, tapi sembuh juga bisa mulai dari mana? Pikiran kita disembuhkan, lalu semangat kita disembuhkan. Amin. Mungkin fisik kita belum sembuh, tapi semangat kita disembuhkan, bisa jadi cara Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, sahabat tuh butuh informasi yang membantu supaya semangat sahabat tuh disembuhkan. Pikiran sahabat juga dipulihkan. Nah, untuk itu sahabat kunjungi jawaban.com. Karena artikel-artikel yang sangat memberkati, mengencourage, memotivasi, itu akan membekali sahabat semua. Sehingga sahabat tidak akan putus asa. Makanya jangan lupa habis ini follow terus sosial media kami dan subscribe media sosial kami juga. Supaya apa? Kalau kami punya informasi yang terbaru dan informasi ini jadi berkat buat sahabat, sahabat tidak akan ketinggalan. Sahabat akan terus menjadi pemenang. Bahkan saya mau perkatakan, bagi Anda yang di rumah sakit, boleh angkat tangan, katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, aku terima kuasa-Mu saat ini. Operasi yang akan kujalani akan lancar. Obat yang aku konsumsi dari dokter adalah cara-Mu untuk campur tangan dalam keadaanku. Bahkan apa yang tidak mungkin, aku akan bisa melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mendapatkan mujizat. Katakan, aku mendapatkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat, ada kuasa. Jadi tidak perlu khawatir. Karena di dalam